Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini kita ada di bab mengenai Training and Developing Employee bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian awal, saya menjelaskan mengenai pentingnya training. Setelah proses selection selesai ya, dari siklus sumber daya manusia, kemudian di bagian sebelumnya atau bagian kedua, saya membahas mengenai e-learning yang sedang trending, tapi di dalamnya itu ada kelebihan dan juga ada kelemahan kalau kita tinjau menggunakan analisis SWOT. Ya, ada strength-nya, ada weakness-nya, ada threat-nya, dan juga ada opportunity-nya. Nah, sekarang kita lanjutkan di evaluasi. Setelah training itu selesai, maka ada beberapa jenis evaluasi. Ada yang post measure, ujian. Nah, ini yang paling umum. Ada yang pre and post measure. Jadi pada saat awal dites dulu gitu. Pengetahuan awal tidak dinilai, hanya dilihat hasilnya saja. Kemudian nanti akan dibandingkan setelah selesai training, berubah nggak itu jawabannya. Kalau nggak berubah, gagal berarti trainingnya. Tapi kalau berubah berarti sukses. Ya, berubah dalam kondisi yang lebih baik begitu. Atau pre or post measure with control group. Ini hanya bisa dilakukan jika pesertanya banyak. Ya, ini kalau di bidang teknologi pembelajaran ya ada unsur-unsurnya untuk control group, ini ada variabelnya. Ya, tapi kalau di ruang lingkup ini saya tidak membahas secara lebih detail ya. Yang paling umum biasanya memang yang pertama, post measure. Nah, untuk e-learning khususnya bagi perusahaan yang ya dalam tanda kutip males ya buat sendiri, ya manfaatkan yang sudah ada saja. Yang paling umum ya Udemy. Tapi ingat, untuk memilih ya course yang baik itu tidak mudah. Bukan berarti yang free misalnya itu jelek, tidak. Mungkin itu memang masa promo ya, silakan. Bukan berarti misalnya ada yang a priori dengan dari India misalnya begitu, wah itu pasti jelek gitu, bahasa Inggrisnya jelek begini-begini. Ya tidak juga. Ya. Tapi yang paling penting bahwa pihak SDM itu sudah survei terlebih dulu. Kemudian konfirmasi ke atasannya, maksudnya atasan di departemen yang akan menggunakan. Kalau produksi ya produksi, marketing, accounting, IT misalnya. Ini cocok nggak? Ya, itu yang penting. Mau pakai Udemy, mau menggunakan yang lain misalnya, punya Microsoft ini untuk yang IT terutama. Ada juga untuk yang manajemen juga. Ya, ada juga untuk pendidikan juga. Tapi lebih banyak yang IT ya. Kalau saat video ini dibuat, ini sudah berubah nama menjadi Microsoft Learning sekarang. Hampir semuanya gratis. Yang membayar sertifikasinya. Ya kalau nggak pakai sertifikasi sih gratis saja kok ini semuanya. Ya. Dan menurut saya ini singkat, padat, jelas gitu. Saya banyak mengambil di sini juga. Ya. Selain Microsoft banyak, ada Oracle, ada Adobe. Ya. Yang itu biasanya sih berbayar semua. Ya, tergantung kebutuhan dan tergantung sekarang sedang menggunakan apa di situ. Atau ini lynda.com yang tertua ya menurut saya, dan sejak zaman saya kuliah sudah ada dan berbayar tapi worth it lah gitu. Isinya sangat sangat baik ya, dan sekarang tidak hanya tentang IT ya, ada banyak, ada bisnis manajemen, accounting juga banyak. Ya. Kalau di Indonesia yang
banyak ada afiliasinya ruang guru ya, ruang kerja itu tidak saya capture di sini. Kalau untuk yang IT, ini kebetulan saya tahu dengan foundernya ya, ada di coding, ruang kerja, dan banyak platform-platform baru yang saya ingat ya. Ada Pintar, ya macam-macam. Yang kalau ini lebih banyak untuk IT ya. Kalau ruang kerja ini umum, ya bisa dimanfaatkan juga. Tapi yang paling penting di bagian terakhir dari training and developing ini adalah pada saat training itu sudah selesai dilakukan, maka harus ada perubahan. Ya. Selain perubahan, juga ada pengembangan. Dan ini tidak semua personil itu bisa sampai ke tahapan ini. Nah, tugas pihak SDM, sumber daya manusia, yang memastikan bahwa ini memang terjadi perubahan ini. Ya, itu peran SDM. Kalau di sini disebut Human Resource Manager role. Ya, manajernya yang tanggung jawab pastilah begitu ya. Yang pertama adalah overcoming resistance. Ya, kalau di perilaku organisasi saya bahas panjang lebar. Anda bisa cek videonya di playlist untuk manajemen organisasi atau perilaku organisasi. Bahwa resisten to change ini umum terjadi ya. Kenapa sih saya harus training? Nah, itu pertanyaan yang sering terungkap. Emang kalau nggak training nggak bisa ya? Saya tak belajar sendiri aja. Sambil belajar bisa kok. Nah, itu salah satu ciri resisten ya, melawan, menghambat. Bukan melawan, menghambat. Buat apa sih training mahal-mahal? Mending uangnya kasihin saya aja, saya tak belajar sendiri. Nah, begitu. Jadi tidak memahami tujuan sesungguhnya. Ini yang harus ditekankan ya. Karena di bagian sebelumnya saya sebut prinsipnya adalah adult learning, pembelajaran untuk orang dewasa yang harusnya sudah tahu tujuannya kemana. Kalau masih belum paham ya, itu yang menjadi tugasnya SDM. Organizing and leading organizational change. Dengan training ini, misalnya yang motivasi ya, training motivasi bukan skill ya, ya harus meningkat, lebih optimis, memandang masa depan. Pada saat video ini dibuat pandemi misalnya, kita harus optimis memandang masa depan bahwa ya Tuhan pasti akan mengangkat pandemi ini, pasti akan ada masa depan yang lebih cerah, lebih baik, sehingga lebih optimis, tetap semangat dalam bekerja. Dan yang terakhir, effectively using organizational development practices. Jadi setelah training ini apa sih perubahannya? Apa yang dibawa oleh si karyawan tadi? Sehingga tidak sia-sia. Nah, itu yang penting. Ya. Itu yang harus ditekankan oleh pihak SDM kepada karyawannya, khususnya yang sudah mendapatkan proses training. Kelihatannya sepele, sering ditinggalkan oleh SDM di Indonesia khususnya, tapi penting. Bagaimana dengan yang orang IT, Pak? Yang untuk Anda yang di sistem informasi khususnya, ya itu penting. Ada beberapa bidang yang membutuhkan pembelajaran secara konstan. Dan itu harus dilakukan secara terus-menerus, termasuk bidang IT. Karena nggak ada yang berhenti. Selalu berkembang dan berkembang. Saya pun juga demikian. Ya. Apalagi di bidang saya pendidikan saat ini dan juga bidang IT, ya memang harus belajar. Kan nggak ada habisnya Pak belajar. Ya memang di bidang itu harus belajar, ya Anda harus paham. Ya, harus menyadari hal itu saat memilih bidang itu di saat awal. Dan saya yakin semua bidang selalu membutuhkan kita untuk belajar.
tidak ada yang berhenti di satu titik tertentu, karena itu sifat dasar manusia ya. Bagian yang muslim misalnya, itu perintah pertama ya, Iqra gitu, membaca, dalam artian belajar ya, tidak ada yang berhenti begitu, tidak ada comfort zone kemudian berhenti, sudah gini aja cukup kok, enggak ada. Apalagi di masa-masa seperti ini, kemudian di era internet yang semuanya terbuka ya, bisa dimanfaatkan. Anda yang melihat video saya ini melalui YouTube dan bukan dari kelas saya, nggak ada masalah kan ya, bisa belajar juga begitu ya. Dan itu intinya dari training and development. Demikian untuk bab training and development, masih di materi manajemen sumber daya manusia. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.